Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan daima wa sihhatan wa yaqina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini 5 Rabiul Awal 1443 kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Al-Jami' As-Saghir dan kita sudah sampai pada hadis 291. Faqala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila ishtaka sakit al-abdul muslim, seorang hamba yang muslim, qala Allah ta'ala, maka Allah ta'ala berkata, lilladzina yaktubun, kepada malaikat-malaikat yang mencatat amal, uktubu lahu, catatlah untuk hamba ini, afdala, yang paling utama, maka na ya'mal, apa yang biasa dia amalkan, idza kana talqan, ketika dia sehat, hatta, sampai, utliqahu, aku melepaskannya, maksudnya melepaskan dari sakitnya alias menjadi sehat lagi. Hadis ini riwayat Abu Nuaim di dalam kitab Hilyah, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, beruntungnya menjadi seorang muslim. Kenapa? Karena orang muslim ini meskipun dia tidak beramal gara-gara sakitnya, tetapi pahala amalnya yang biasa dilakukan ketika sehat tidak diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita biasanya sholat 5 waktu, tetapi karena kita sakit maka kita sholat 5 waktunya di rumah, tidak ke masjid. Nah, meskipun kita sholatnya di rumah, pahala jamaah tetap kita dapatkan. Misalnya biasanya kita hadir pengajian, tapi karena sakit tidak bisa hadir, pahala ngaji tetap ada. Tapi itu kalau dilakukan secara kontinu, itulah makna maka na ya'mal, apa yang adalah dia biasa mengamalkan. Adapun yang tidak kontinu diamalkan, ya tidak mendapatkan fadilah seperti ini, ya. Karena itu hendaklah kita apa? Mengamalkan suatu amalan yang baik secara kontinu. Kemudian hadis ini menunjukkan juga besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu bentuk rahmatnya kepada orang-orang beriman, orang beriman ini amal baiknya dicatat oleh Allah meskipun dia tidak beramal karena suatu sebab. Nah, sebabnya yang disebutkan di sini adalah sakit. Dalam hadis yang lain ternyata ada sebab lain juga, yaitu ketika safar. Kita lihat hadisnya di dalam kitab Al-Jami'us Saghir, au safara. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza maridul abdu, kalau hamba sakit, au safara, atau safar, kataballahu ta'ala lahu minal ajr, Allah tulis untuk dia pahala, mithla ma kana ya'malu, semisal persis yang biasa dia amalkan, sahihan muqiman, ketika sehat dan dalam kondisi mukim, tidak safar. Hadis riwayat Bukhari sahih. Nah, ini sekali lagi kalau amalan itu biasa kita amalkan, ya. Karena itu beramallah secara kontinu supaya kita mendapatkan fadilah ini. Kemudian kata-kata afdal, catatlah yang paling afdal dari yang dia lakukan. Ini bukan berarti yang dicatat hanya amalan yang paling utama,
Kalau amalan baik yang biasa tidak dicatat, bukan begitu. Yang dimaksud afdol, yang paling afdol itu maksudnya semua amal baiknya. Jadi bukan berarti amalan yang terbaik atau terafdol, bukan, tapi amalan-amalan baik. Memang kalimatnya paling afdol, tapi maksudnya apa? Amalan yang punya keutamaan alias amalan kebaikan. Ini semakna dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah An-Nur ayat 38. Demikian juga Allah menyebutkan pada surah Al-Ahqaf ayat 16. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu. Mereka adalah orang-orang yang kami terima dari mereka paling bagus apa yang mereka amalkan. Nah, ini jangan salah paham, bukan berarti amalan yang diterima hanya yang terbagus saja, tidak. Tapi semua amal bagus itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah mengatakan wa natajawazu an sayyi'atihim. Adapun dosa-dosanya yaitu yang tidak bagus kami maafkan. Jadi kalimatnya memang ahsana, artinya itu paling bagus, tapi yang dimaksud adalah semua amalan bagusnya, tidak harus yang paling bagus. Semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis 292. Idza apabila ishtaka sakit al-mu'min orang beriman, akhlasahu Allah itu membersihkannya minadz-dzunubi dari dosa-dosa, kama sebagaimana yukhlisu membersihkan al-kiru ubupan tukang pandai besi, khabatha kotorannya al-hadidi besi, ya, tayengnya besi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad, disingkat khat, yaitu adalah Bukhari dalam Adabul Mufrad, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa orang beriman itu kalau sakit, maka sakitnya fungsinya menggugurkan dosa-dosa. Nah, dosa-dosanya bersih itu diperumpamakan oleh Nabi seperti bersihnya teyeng-teyeng yang ada pada besi kalau dibakar dengan api. Teyengnya kan hilang itu. Nah, maka bersihnya itu seperti itu. Jadi bersih total begitu. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperumpamakan seperti gugurnya daun-daun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-maridu, orang yang sakit itu, tahatu khotoyahu, gugur dosa-dosanya, kama yatahatu, sebagaimana gugur warakus syajarah, daun-daun pohon. Hadis riwayat Tabarani, disahihkan oleh Imam Ad-Diya. Jadi ada dua perumpamaan. Kadang beliau memperumpamakan seperti tayangnya besi yang dibakar jadi bersih, atau seperti daun-daun yang berguguran. Yang berguguran sangat banyak, apalagi kalau daun talok, ya Masya Allah, daun-daunnya sangat banyak sekali yang berguguran. Karena itu ringkasnya, kalau kita sedang sakit, kita harus husnudzon. Husnudzon itu apa? Berbaik sangka sama Allah. Ini Allah berkeinginan baik sama saya. Saya punya dosa, pengen digugur-gugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau kita melihat ada orang muslim mati, sebelum matinya sakit, kita hendaklah apa? Husnudzon, bahwa itu adalah husnul khatimah untuk dia. Kenapa? Sakit ini fungsinya menggugurkan dosa. Nah, Allah pengen cabut nyawanya dalam kondisi sudah bersih dari dosa-dosa. Hadis berikutnya 293. Idza apabila ishtaka, seseorang sakit, ainaihi, kedua matanya, wa huwa muhrimun, dalam keadaan sedang ihram, dhammatahuma, maka Nabi menambal kedua matanya bisobiri, dengan sobir. Sobir itu adalah satu tanaman yang pahit yang biasanya digunakan untuk mengobati mata yang sakit.
namanya sobir, bukan sober ya. Kalau sober itu apa? Sabar. Ini sobir. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang sedang ihram boleh menggunakan obat, nggak ada masalah. Matanya ditempeli obat, ditambal dengan apa? Obat daun sobir, nggak apa-apa. Dan menunjukkan bahwa berobat itu disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala atau hadis ini saja yang sahih ya. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, tadawaw, berobatlah. Fa inna Allah lam yadha' da'an, karena Allah itu tidak pernah meletakkan penyakit illa wada'a lahu dawa'an, kecuali juga meletakkan obatnya. Ghaira da'in wahidin, kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya, yaitu al-haram, tua. Tua diobati supaya muda, enggak ada. Pasti akan semakin tua kemudian mati. Hadis riwayat Imam 4 derajatnya sahih. Nah, di sini jelas perintah Nabi, tadawaw, berobatlah. Jadi berobat itu hukumnya apa? Disyariatkan. Tetapi memang para ulama mereka mengatakan berobat tidak wajib. Kalau memang kita bisa sabar, tidak berkeluh kesah, maka tidak berobat juga tidak apa-apa. Lah terus penyakit yang ada pada diri kita gimana cara mengatasinya? Caranya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita imannya biasa-biasa, tidak kuat imannya, udahlah berobat saja. Kalau saya lebih cocok berobat. Kenapa? Satu, mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita imannya tidak seperti para nabi-nabi itu. Nah, para nabi-nabi itu mereka doa kepada Allah selesai. 294. Idza apabila ishtakaita, engkau sakit, fadha' yadaka, maka taruhlah tanganmu haitsu, di tempat tashtaki, yang kamu merasa sakit. Tsumma qul, kemudian ucapkanlah bismillah, dengan nama Allah. A'udzu, aku berlindung, bi'izzatillahi, dengan kegagahan Allah, wa qudratihi, dan kekuasaan Allah, min syarri, dari keburukan, ma ajidu, apa yang kudapati, min waja'i hadza, dari sakitku ini. Tsumma rfa', kemudian angkatlah, yadaka, tanganmu, tsumma a'id, kemudian ulangilah, dzalika, hal itu, witron, secara ganjil. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Inilah cara meruqyah diri sendiri. Jadi kalau kita sakit tidak usah minta diruqyah orang. Kita meruqyah diri kita sendiri saja. Sakit apapun. Sakit kepala, taruh tangan di kepala. Sakit gigi, taruh tangan di gigi. Sakit di tangan, taruh tangan di tangan. Kalau bisa tangan kanan yang ditaruh ya. Tapi kalau tangan kanan yang sakit ya tangan kiri yang ditaruh. Kemudian kita mengucapkan doa ini. Mari kita baca bersama doanya. Bismillah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min waja'i hadza. Ini sambil membaca doa ini tangannya sambil dipegang ini. Yang sakit mana? Sakit sini, pegang sini. Nah, kalau sudah diangkat. Setelah itu pegang lagi, doa lagi. Oke. Mari kita doa. Bismillah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min waja'i hadza. Diangkat lagi. Setelah itu taruh lagi di tempat yang sakit, doa lagi. Mari doa. Bismillah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min waja'i hadza. Gampang Pak ya? Gampang ya? Nah, maka ini untuk meruqyah diri sendiri. Enggak usah minta diruqyah. Kenapa? Karena kalau kita itu minta diruqyah orang, ada hadis Nabi yang menghasung kita untuk tidak minta diruqyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
bahwasanya nanti ada orang-orang yang akan masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Nah, mereka itu sifatnya apa? La yastarqun, tidak minta diruqyah, wala yatatayyarun, tidak merasa sial dengan melihat sesuatu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La yaktawun, tidak pula menggunakan cos untuk pengobatan, kai atau cos apa dengan besi panas untuk pengobatan. Nah, ini makanya paling bagus tidak usah minta diruqyah. Kita ngeruqyah diri sendiri saja bisa. Dan ini minimalnya diulang 3 kali. Bismillah dan seterusnya. Minimal diulang berapa? 3 kali. Kalau mau 5 kali boleh, 7 kali boleh. Pokoknya ganjil, minimalnya 3. Bukan 1 kali, bukan. Boleh juga bismillahnya dibaca 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Habis itu baru a'udzu bi'izzatillah, ini 7 kali sebagaimana dalam riwayat yang lain. Kalau pakai riwayat ini dibaca bareng semuanya, baru kemudian diulang lagi. Kalau pakai riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, bismillahnya 7 kali, doanya apa? Bismillahnya 3 kali, doanya 7 kali. 295. Idza apabila asaba mengenai ahadakum salah satu kalian musibatun satu musibah, falyadhkur hendaklah dia mengingat musibatahu musibah dia bi dengan kematianku. Fa innaha maka sesungguhnya dia yaitu kematianku min a'dzamil masaib termasuk paling besarnya musibah-musibah. Hadis riwayat Ibnu Adi, ya, derajatnya sahih. Maksud hadis ini adalah kalau kita sedang mengalami musibah, maka supaya musibah kita itu terasa ringan, hendaklah kita mengingat musibah terbesar. Apa musibah terbesar? Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya gini, kalau orang itu mendapati satu musibah, dia teringat musibah lebih besar, maka musibah yang sedang dihadapi itu terasa ringan. Misalnya ya, kita kehilangan uang 100.000, susah. Tapi kalau kita pernah kehilangan 1 juta, maka kita ingat-ingat, wah dulu saja saya kehilangan 1 juta, sekarang cuma 100.000. Jadi ringan tak Pak? Ringan. Kenapa? Teringat yang lebih besar. Nah, maka Nabi memberikan trik kita supaya musibah kita tidak terlalu menyebabkan hati kita susah. Gimana caranya? Ingat musibah terbesar umat Islam, yaitu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi apakah kita itu bisa merasakan kewafatan Nabi sebagai musibah atau tidak? Kalau hati kita tidak bisa merasakan kewafatan Nabi sebagai musibah, ya meskipun kita teringat itu tidak akan mengobati musibah yang sedang kita alami. Dan dari sini ditarik pelajaran juga bahwa wafatnya Nabi itu adalah musibah yang sangat pantas menyebabkan orang jadi susah. Nah, maka kalau diambil kesimpulan sebaliknya, berarti kelahiran Nabi itu adalah apa? Satu nikmat yang wajar kalau seseorang menjadi apa? Bahagia. Nah, karena itu saya tidak menyalahkan orang-orang yang suka bahagia pada bulan Rabiul Awal. Akhirnya mereka apa? Mengadakan Maulid Nabi. Bukan berarti saya pro Maulid Nabi, bukan. Tapi saya merasa wajar. Nabi lahir mereka teringat senang, ya wajarlah. Tapi hendaklah jangan melakukan perkara-perkara yang bid'ah. Silahkan senang, silahkan, bagus. Mengingat kelahiran Nabi senang, itu sesuatu yang bagus. Tapi hendaklah kesenangan ini diatur. Jangan sampai kesenangan kemudian menyebabkan kita melakukan amalan-amalan bid'ah. Misalnya ada orang mengadakan Maulid Nabi, kemudian apa yang dilakukan? Ya, melean semalam tidak tidur sama sekali. Akhirnya pas subuh gak ada yang ke masjid. Nah, ini kan berlebihan kayak begini. Bukan itu cara senangnya. Cara senangnya dengan kelahiran Nabi adalah misalnya kita bagi-bagi duit kepada masyarakat yang miskin, misalnya. Misalnya untuk bulan ini gajian saya ambil separuh sajalah. Separuhnya untuk apa? Saya berikan kepada tetangga-tetangga yang miskin. Kenapa? Saya senang ini bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan kalau begitu, bagus. Hadis berikutnya 296.
Idza apabila asaba mengenai ahadakum salah satu kalian hammun kesusahan, au la'waun atau kesempitan hidup, falyakul maka hendaklah dia mengucapkan Allahu Rabbi, Allah adalah Rabbku, la usyriku bihi syai'a, aku tidak menyekutukan dengannya terhadap sesuatu apapun. Hadis riwayat Tabarani sahih. Mari kita baca Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Lagi Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ada yang lagi susah, Pak? Ibu-ibu ada yang lagi susah? Nah, kalau lagi susah gara-gara suaminya mau nikah lagi, nah ini dibaca berulang-ulang. Besok suami jenengan nggak jadi nikah. Ini dibaca berulang-ulang. Ora turu bengi. Kenapa? Baca ini susah hati saya. Mau nikah lagi suami saya ini. Nah, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Diulang-ulang terus. Atau la'waun, tertimpa kesempitan hidup. Katanya pandemi ini kan susah cari duit, nah, yang biasanya duitnya banyak, gara-gara pandemi duitnya jadi menipis, susah misalnya karena kebutuhannya nggak tercukupi. Ini solusinya Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Boleh ditambah lagi istighfar sebanyak-banyaknya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man lazimal istighfar", barang siapa yang melazimi istighfar, ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan untuknya min kulli dhikin makhraja, dari setiap kesempitan ada solusinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini disahihkan oleh sebagian ulama, tapi didhaifkan juga oleh sebagian ulama. Tapi anggaplah dhaif, menurut saya ini dhaif sanadnya, karena dikuatkan oleh dalil-dalil yang lain. Misalnya dalam Al-Quran Allah mengatakan wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara, dan seterusnya itu. 297. Idza apabila asaba mengenai al-mukatabu budak mukatab haddan hukuman had, aw waritha atau dia itu mewarisi mirathan suatu warisan, fa innahu maka sesungguhnya dia itu yurathu diberi warisan, atau yuwarrathu ya diberi warisan, ala qadri sekira ma'ataqa apa yang dia sudah merdeka, wa yuqamu alaihi dan ditegakkan hukuman had kepadanya, biqadri sekira ma'ataqa minhu apa yang telah merdeka darinya. Hadis ini riwayat Abu Dawud sahih. Budak mukatab itu adalah budak yang dia membayar harga dirinya kepada majikannya. Dia pengen merdeka, maka dia bilang kepada majikannya, "Pak majikan, saya pengen merdeka. Bagaimana caranya?" Nah, majikannya mengatakan, "Kamu itu nilainya 100 juta, maka kamu bayar 100 juta kepada saya, nanti kamu merdeka." Itu namanya budak mukatab. Nah, pembahasan hadis ini adalah bagaimana kalau seorang budak mukatab dia melunasinya belum selesai. Dia mestinya bayar 100 juta, dia baru bayar 50 juta. Berarti kan separuh tubuhnya sudah merdeka, separuhnya belum merdeka, kan ngoten. Dia sudah merdeka separuh karena sudah bayar apa? Separuh. Nah, orang yang seperti ini kalau dia itu mendapatkan warisan, maka dia mendapatkan warisan adalah sesuai kadar apa yang sudah merdeka dari dirinya. Kalau harganya 100 juta, dia sudah bayar 50 juta, berarti dia merdeka separuh dirinya. Berarti warisan yang dia dapatkan separuh saja. Misalnya semestinya dia dapatkan warisan 2 juta, tapi gara-gara dia masih belum lunas kemukatapannya, berarti warisannya yang dia dapatkan hanya 1 juta saja. Kenapa? Budak itu tidak berhak mendapatkan warisan, karena perbudakan itu termasuk salah satu sebab orang tidak mendapatkan warisan. Tapi saya jujur, masalah ini masalah khilafiyah. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa
budak mukatab itu selama belum lunas maka dia posisinya sebagai budak. Dalilnya al-mukatabu abdun. Budak mukatab itu posisinya sebagai budak. Ma baqiya alaihi min kitabatihi dirhamun. Selama masih tersisa 1 dirham yang belum dia bayarkan. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya hasan. Nah, berdasarkan hadis ini sebagian ulama katakan budak mukatab kalau belum lunas berarti posisinya masih budak. Maka hukum-hukum budak berlaku untuk dia. Kalau ada bapaknya mati, dia nggak dapat warisan sama sekali, total. Kenapa? Dia masih budak, belum merdeka. Meskipun duit yang belum dibayarkan hanya 1 dirham. 1 dirham itu sangat sedikit. Anggaplah 100 ribu. Dari total harga 100 juta yang belum dia bayarkan 100 ribu, maka dia masih budak. Hukum-hukum budak berlaku untuk dia. Ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama karena masing-masing ada hadis yang menguatkannya. Tapi nggak usah pusing lah, sekarang sudah tidak ada apa? Budak. Kita tinggalkan aja hadis berikutnya. 298. Idza apabila asaba mengenai sauba baju ihda kunna salah satu dari kalian wahai para wanita ad-damu darah minal haidah dari haid fal taqrushu maka hendaklah dia mengucapnya. Mengucap apa? Baju tersebut. Thumma kemudian litangdahu hendaklah dia mencucinya bil ma'i dengan air. Thumma kemudian litusalliya atau litusalli dalam riwayat yang lain. Hendaklah dia salat fihi pada baju tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya darah haid itu adalah najis. Itulah sebabnya Nabi mengatakan litandhahu bil ma. Hendaklah dia cuci dengan air. Berarti apa? Najis. Nah, kalau darah selain darah haid gimana? Misalnya darah mimisan. Misalnya lagi darah keluar dari tangan kita karena tergores pisau. Menurut mayoritas para ulama, darah apapun hukumnya adalah najis. Baik itu darah haid, darah istihadah, darah nifas, darah mimisan, apapun semuanya najis. Menyelisih mereka Imam Syaukani, beliau berpendapat darah yang najis hanya darah haid. Selain darah haid tidak najis. Kenapa? Karena di sini hanya disebutkan darah haid. Adapun dalil-dalil yang lain tidak ada yang tegas menunjukkan darah itu najis. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, tetapi tidak sangat jelas. Pada surah Al-An'am ayat 145, Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yata'amu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Bangkai, darah yang mengalir atau daging babi, fa innahu sesungguhnya dia itu rijsun, adalah najis. Nah, ini kata menurut Imam Syaukani ini enggak jelas menunjukkan darah najis. Kenapa? Karena fa innahu sesungguhnya dia ini kembalinya kemana dulu? Kalau kembalinya ke yang terdekat, berarti itu kembali kepada lahmu khinzir, daging babi. Berarti yang najis hanya apa? Daging babi. Tapi kalau dikembalikan ke semuanya, ya berarti daging babi najis, darah yang mengalir najis, kemudian bangkai juga najis. Nah, beliau Imam Syaukani termasuk yang berpendapat darah tidak najis kecuali darah haid. Saya katakan supaya kita aman, paling bagus kita mengikuti pendapat mayoritas para ulama. Sehingga kalau ada darah netes-netes dari hidung kita, mimisan, nah maka itu segera dicuci, itu najis. Tapi ingatlah bahwasanya para ulama mengatakan darah itu kalau sedikit itu ma'fu. Ma'fu itu dimaafkan. Mimisan tapi itu cuma sedikit, tes gitu aja. Nah, 1 tetes dimaafkan. Kenapa? Sedikit. Ibnu Umar pernah mainan ini apa? Basroh. Basroh itu jerawat. Maka keluar darahnya. Beliau tidak mengulangi wudunya. Beliau lanjutkan sholatnya. Nah, berarti apa? Tidak ada masalah ini karena sedikit darahnya.
Jadi yang dianggap najis itu apa? Yang darahnya banyak, tapi kalau sedikit dimaafkan. 299. Idza apabila asbaha masuk waktu pagi ibnu Adam manusia, fa innal a'dha'a maka sesungguhnya anggota-anggota tubuh kullaha seluruhnya tukaffiru tunduk al-lisana kepada lidah. Fataqulu maka anggota-anggota itu mengatakan ittaqillaha takwalah kepada Allah fina dalam hal kami. Fa innama karena tiada lain nahnu kami ini bika tergantung kamu wahai lidah. Fa in istaqamta jika kamu lurus istaqamna kami juga lurus. Wa in wajajta kalau kamu bengkok wajajna kami juga bengkok. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini derajatnya hasan menurut Asy-Syaikh Al-Albani. Tapi saya jujur, menurut guru kami Syekh Mustafa Adawi, hadis ini derajatnya dhaif. Anggaplah dhaif. Maknanya dikuatkan oleh ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan berkatalah yang lurus. Kalau perkataan kita lurus, apa efeknya? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki seluruh amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosa kalian. Berarti mulut ini adalah kunci kebaikan manusia. Mulutnya lurus, maka seluruh amalan yang lain juga akan lurus. Wallahu a'lam bishawab. Menurut saya ayat ini sudah cukup menguatkan hadis ini. Karena itu ringkasnya, mari kita jaga mulut, jangan sampai mengatakan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis 30. Idza asbaha apabila masuk waktu pagi ahadukum salah satu kalian, falyaqul hendaklah mengucapkan Allahumma ya Allah bika dengan sebabmu asbahna kami masuk waktu subuh, wabika dan dengan sebabmu amsayna kami masuk waktu sore, wabika dan dengan sebabmu nahya kami hidup, wabika dan dengan sebabmu namutu kami mati, wa ilaika dan hanya kepadamu al-masir tempat kembali. Wa idza dan apabila amsa masuk waktu sore, falyakul hendaklah mengucapkan. Nah, sekarang kita sudah masuk sore, mari kita baca. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Bedanya dua. Kalau pagi didahulukan asbahna baru amsayna. Tapi kalau sore dahulukan amsayna baru asbahna. Untuk pagi wa ilaikal masir tempat kembali. Untuk sore wa ilaikan nusyur. Nusyur itu artinya hidup setelah mati. Kenapa kok sore hari kita disuruh mengatakan wa ilaikan nusyur? Supaya kita sadar bahwa setelah kita tidur itu nanti kita bangun lagi. Atau setelah kita mati itu nanti kita hidup lagi. Ini kan kondisinya mirip antara orang mati dengan orang tidur ya. Tidur itu akan hidup lagi, mati itu juga akan hidup lagi. Nah, kalau pagi hari kenapa kita mengatakan wa ilaikal masir? Supaya kita sadar namanya hidup itu tidak kekal, pasti ada matinya. Sebagaimana siang hari kita hidup, nanti malam hari kita mati. Nah, mirip dengan itu. Maka ini pasnya begitu, ilaikal masir untuk pagi, ilaikan nusyur untuk sore. Nah, ini silahkan diamalkan setiap hari, paginya kita baca, sorenya kita baca.